Ya, kasus ini tengah naik ke tahap penyidikan, pemirsa. Akankah naiknya ke tahap penyidikan ini akan membuat kasus ini berujung pada peningkatan status hukum para terlapor sebagai tersangka? Kita akan bahas bersama dengan narasumber, pemirsa. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir pelapor sekaligus sekjen dari Pradi Bersatu. Ada Mas Ade Darmawan Bayashid. Selamat malam. Mas Ade, sehat? Ya. Oke. Di sebelah Mas Ade ini juga sudah hadir penasihat Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Saya pertama mau mendengar respon dari si pelapor dulu ya, Mas Ade. Mas Ade, ini kan minggu ini ada 10 saksi yang akan kemudian dipanggil di Polda Metro Jaya. Hari ini juga Roy Suryo sudah dipanggil. Hari Jumat nanti Rismon Sianipar gitu. Respon dari pelapor seperti apa? Apa yang membedakan pemanggilan terlapor kali ini dari tahap penyelidikan sebelumnya ke tahap penyidikan saat ini? Ya, perbedaannya adalah kalau tahap penyelidikan itu ya, itu masih belum ditemukan dugaan unsur tindak pidana. Oke, indikator ya? Ya, masih pencarian, masih dalam rangka lidik. Artinya mencari peristiwa-peristiwa, melihat apa aja sih bukti-bukti menyamakan satu sama lain antara bukti satu dan keterangan yang satu. Nah, tapi kalau dia naik ke tahap penyidikan, maka penyidikan itu sudah pasti ada peristiwa yang diduga tindak pidana. Oke. Artinya sudah naik ke tahap di mana ini ada ditemukan tindak pidana nih. Baik itu dengan alat bukti yang ada seperti video, kemudian beberapa link ya, karena kami juga 26 link, totalnya 46 yang kami berikan kepada penyidik. Jadi begitu banyak bukti, belum lagi sama Pak Joko Widodo sendiri memberikan banyak video. Nah, kemudian yang saya pengen tanggapi bahwa dalam penyidikan ini itu kalau sampai hari Jumat itu kan berarti random tuh. Kayak kita tuh kemarin kita juga waktu diperiksa, ya saksi pelapor ya. Saya juga termasuk saksi pelapor. Itu random juga Mbak. Jadi 1 minggu itu kita diperiksa terus diperiksa. Besok kemudian 2, besok kemudian 3, dan totalnya itu sudah 50 lebih lah untuk pelaporan kami, karena saya bisa menyampaikan bahwa ada 2 laporan ya di sini ya, yaitu kami delik umum atau terus kemudian Insinyur Joko Widodo melaporkan sendiri itu delik aduan. Jadi ada 2, sehingga kalau Pak Jokowi kemarin 49, tetapi satu di antara lain itu disatukan, dalam artinya disatukannya gini. Oke, kita sudah tangkap poinnya Mas Ade, karena kita kan mau step by step ya, ingin menggali lebih dalam mengenai naiknya ke tahap penyidikan ini. Selain juga 2 narasumber, kita juga sudah kehadiran di studio TV One, ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Al-Azhar Jakarta. Selamat malam Prof. Suparji, silahkan Pak. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Silahkan Pak, mari. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Arianto ya. Pak Arianto, ini kan sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya ini unsur tindak pidana semakin jelas begitu. Indikator apa saja yang Anda lihat sudah terpenuhi sehingga kemudian ini naik ke tahap penyidikan? Itu gini ya, penyidikan itu mesti dari penyelidikan tadinya diduga ada apa tidak. Oke. Nah, pada saat itu kan penyidik baru menerima informasi dari para pelapor. Para pelapor kemudian diklarifikasi, ditanya apakah benar ini yang dilaporkan, bukti-bukti dan sebagainya. Waktu itu hanya diundang ya, belum sampai dipanggil. Nah, setelah dilihat ini ternyata ada cukup lah bukti awal, maka kemudian ditentukanlah itu menjadi naik ke penyidikan. Di dalam tahap awal pun, dalam penyelidikan pun pihak terlapor juga dipanggil, tapi namanya klarifikasi, namanya diundang. Nah, setelah kemarin kalau nggak salah ini 1 bulan itu proses penyelidikan itu, Polda Metro melakukan penyelidikan itu. Kemudian setelah 1 bulan, di mana diperiksa ada berapa ya, waktu itu saksi ahlinya aja ada 7. Kemudian ada berapa, saya lupa saksi-saksinya, tapi kemudian kesimpulannya naik ke penyidikan. Nah, bedanya naik di penyidikan itu adalah itu membuat berita acara mengenai kesaksian itu yang nanti akan dipakai untuk bahan berkas yang disampaikan. Pertama kemarin itu 2 minggu yang lalu itu dari kelompok pelapor semua. Maraton itu tadi dikatakan maraton. Jadi targetnya penyidik kelihatannya begitu kan, karena saya dengar ya saksinya sampai puluhan itu ya waktu itu.
Dulu hasil penyelidikan saja ada 20, kemudian saksi ahlinya 7 kan. Ya. Kemarin itu karena puluhan, sehingga dari terlapor sudah sampai di Jogja, di Lembur di sana juga. Kemudian barulah mulai minggu lalu itu dari terlapor, tapi terlapor kan mundur. Nah, baru sekarang ini dijadwalkan dan kira-kira kelihatannya minggu ini selesai. Gitu. Habis selesai ini nanti pasti estimate saya pasti akan mereka saksi ahli. Saksi ahli ya. Nah, gitu, untuk menentukan ini kan, peran masing-masing. Posisinya sudah naik ke tahap penyidikan, tapi yang jadi pertanyaan belum ada juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh mana Prof. Suparji kemungkinan status saksi terlapor ini akan kemudian berubah status hukumnya menjadi tersangka, Prof? Ya, kalau tahap penyidikan kan memang salah satu ujungnya adalah mencari siapa tersangkanya kan itu. Dan untuk bisa menentukan siapa tersangka kan berdasarkan alat bukti yang cukup kan, apakah saksi atau surat atau kemudian ahli. Nah, kalau pertanyaan sejauh mana potensi ya menjadi tersangka, tentunya itu sudah menjadi kewenangan dari penyidik untuk menentukan. Tetapi kalau melihat proses hukum yang berjalan, maka nanti akan ada satu proses gelar perkara ya yang untuk mengevaluasi dan kemudian akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana ahli untuk membantu menerangkan tentang peristiwa atau tentang perkara yang dilakukan penyidikan tadi itu. Apakah katanya dengan unsur mensreanya, apakah dengan aktus reusnya kan itu. Jadi kita kalau memprediksi kemungkinan tersangka memang potensinya ada ya, potensi tentang menjadi tersangka ada karena dalam rangka untuk menentukan siapa tersangkanya. Tetapi kan kita tidak bisa secara prematur untuk mendahului, tetapi dengan kualifikasi setelah melalui penyelidikan dan tahap penyidikan, maka pasti akan dicari siapa tersangkanya. Apakah kemudian para terlapor atau siapa pihak yang lain kembali pada penyidik untuk melakukan proses gelar perkara nanti itu, Mbak. Baik. Jadi sudah pasti akan ada tersangka begitu, tapi bagaimana jalannya proses masih terus kita pantau dan juga kita tunggu tentunya, Prof. Suparji. Ya, potensi ada, tapi kalau pasti karena itu karena kan kita bisa mengatakan kepastian sebelum ada keputusan. Mas kan, Ade, ini potensi ada kalau kata Prof. Suparji. Tapi kalau berdasarkan apa yang kemudian diyakini oleh pelapor begitu, seberapa optimis bahwa kemudian ini akan segera diumumkan? Ada begitu potensinya? Ya, kami mengharapkan bahwa setelah pemanggilan dari semua telapor ya, karena kan ini meningkat jadi 12 nih, ada yang menarik di sini. Bahwa kemudian ada 12 terlapor dari pengembangan penyidik. Dari 12 ini harapan kami adalah bahwa yang memang yang seharusnya menjadi dinaikkan statusnya segera ya adalah memang aktor-aktor yang memang perannya memang di situ sebagai decision maker dalam isu jasa palsu ini. Ya kita tahu lah saudara RS CS ini ya RS terus kemudian dokter T ini dan beberapa teman-temannya itu memang saya melihat dia adalah aktor sehingga kecewa banget kami pelapor ketika kemudian ya dia hanya menjadi saksi saja, dia harus menjadi tersangka. Kan proses, gitu. Bang. Iya, saya berharap minggu depan sudah dipanggil ahli, ya kemudian harus ada segera pengumuman tuh. Apakah dia diumumkan dalam setelah gelar perkara, ataukah setelah memang diperiksa baru diumumkan. Nah itu Mas Ade tergantung bagaimana. Dulu, karena kita ingin menayangkan pernyataan dari Roy Suryo pasca kemudian diperiksa di Polda Metro Jaya. Berikut ini pemirsa. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi, Pak. Ya itu dia tadi pernyataan yang disampaikan Roy Suryo usai kemudian menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita masih ingin bahas mengenai hal ini, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Roy Suryo tadi, dan kita ingin dalami mekanisme di tahap penyidikan ini, apa yang akan dilalui. Tapi usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.